tentang tema nih yang akan kita angkat pada sore hari ini tentang how to improve your adaptability skills. Jadi gimana sih caranya beradaptasi di lingkungan baru, karena untuk teman-teman fresh graduate nih ya, kan kita biasanya ada di lingkungan kampus, lingkungan sekolah, pendidikan yang itu sangat berbeda nih dengan dunia kerja. Pada saat di kampus mungkin kita berhubungannya dengan dosen, dengan teman, organisasi, mungkin sesekali dengan masyarakat ya. Tapi ketika di dunia kerja kita akan bertemu dengan berbagai macam karakter orang ya, yang dari beda divisi, beda departemen mungkin, dan juga ya dunia yang baru yang belum pernah kita temui sebelumnya. Nah, untuk itu kita akan simak bersama obrolan dengan Kak Rizky Iskandar. Halo Kak. Selamat. Alhamdulillah, gimana Kak kabarnya? Apakah tadi jalan ke sini macet? Banjir, luar biasa banjir. Tapi selamat sampai sini, alhamdulillah, jadi kita bisa ngobrol banyak ya Kak ya. Silahkan Kak, boleh duduk. Kalau saya lihat dari profilnya itu kan trainer ya Kak ya? Yes, trainer, coach. Trainer. Nah sekarang kesibukannya apakah trainer menetap di salah satu perusahaan atau memang kemana-mana gitu? Oke, sebelumnya terima kasih dengan siapa nih Mbak? Dinar. Mbak Dinar, oke. Baik, pertama-tama ya, ini sebuah kesempatan yang menarik gitu ya, dan yang langka itu setelah pandemi akhirnya bisa kembali melaksanakan offline session gitu ya. Yang pertama, memang saya punya dua profesi di sini nih. Jadi yang pertama adalah sebagai seorang HR consultant, tapi untuk salah satu internal di perusahaan, di mining company gitu ya, mining company dari Australia. Terus yang kedua, memang saya juga punya lembaga konsultan dan juga lembaga training sendiri gitu dengan teman-teman gitu. Luar biasa nih, mungkin teman-teman juga yang mau mengupgrade skillnya Yes. gitu ya, bisa nih kita. Kita ada platform yang free-nya, namanya jadipemimpin.id, Wah. free access. Jadipemimpin.id. Kenapa jadi pemimpin ya Kak? Nah, kita bahas nanti. Nanti kita mulai pembahasannya nih. Tapi yang paling kita tekankan di sini kan tema pembicaraan adalah how to adaptability. Jadi Ya. gimana kita beradaptasi? Karena saya juga ngerasain nih Kak, dari dunia kampus, kuliah, organisasi gitu kan, hubungannya sama dosen, sama teman kuliah gitu, bahkan beberapa kali sama masyarakat. Itu sangat berbeda sama dunia kerja. Ada lingkungan baru, ada vibes yang baru yang beda gitu. Nah, bolehlah Kak sharing gimana sih caranya kita bisa punya kemampuan adaptasi yang ibaratnya apa ya? Kita disimpan, kita bisa bertahan gitu. Ya. Kita bisa berkembang gitu. Jadi nggak cuma berkembangnya di satu tempat aja gitu. Oke, menarik ya. Jadi tema ini adalah mungkin udah rentetan dari tadi pagi ya, pagi sampai dengan sore hari ini gitu ya. Dan hari ini kita kebetulan ngomongin terkait dengan adaptability skill. Ini kalau misalkan teman-teman lihat screennya di kanan kiri ini, saya sengaja nunjukin ini ya, ada satu hewan kelihatan ya. Satu kelihatan hewan, iya kelihatan. Apakah itu hewan? Bunglon apakah ya? itu gitu ya? Yang bisa berubah warna. Yang bisa berubah warna gitu ya. Berkaitan dengan adaptability skill gitu ya. Saya merasakan betul bahwa memang pada saat ada di satu industri, melihat berbagai macam orang gitu ya. Jadi saya kebetulan sudah terlibat di proses rekrutmen ratusan perusahaan, terus juga menjadi asesor, interviewer, dan saya melihat bahwa orang-orang yang mampu speed up dalam karirnya gitu ya, yang mampu bisa berkompetisi dengan baik, itu adalah yang punya kompetensi dia seperti hewan ini nih. Bunglon. Maksudnya gimana? Iya, maksud gimana ya? Gimana ya? Emang gak apa-apa jadi bunglon gitu kan? Iya, emang gak apa-apa jadi bunglon. Oke, ya? pertanyaannya adalah jadi bunglon in the good way ya. Jadi kalau misalkan kita berbicara mengenai adaptability seperti apa gitu ya. Nah ini kita harus berbicara dulu secara definisi. Jadi kalau misalkan kita berbicara beradaptasi, kan sebenarnya adaptability itu kemampuan untuk beradaptasi dengan berbagai cobaan dan rintangan yang ada pada dirinya kan.
Nah, kalau kita berbicara mengenai adaptasi ini, setiap orang punya yang namanya kualitas yang disebut dengan ada yang namanya resilience. Resilience. Yes, resilience, karena adaptasi kaitannya dengan resilience. Nah, ngomongin resilience nih, jadi kalau misalkan teman-teman tahu bola basket atau bola bekel ya, pernah main bola basket atau bola bekel, Dia mantul. bola misalkan kalau kita banting, apa yang akan terjadi ketika bolanya dibanting? Mantul ke atas. Mantul ke atas. Tuh. Bola bekel kalau misalkan kita banting, apa yang terjadi? Mantul juga. Mantul ke atas. Kalau yang kita lempar ini adalah telur, pada saat kita lempar apa yang terjadi? Pecah. Pecah. Jadi perihal dengan adaptability ini, ada satu skill yang ini core banget, yang ini inti banget, yaitu adalah resilience tadi. Mau dihempas apapun kita, mau sebesar apapun cobaan kita, pada saat dibanting, tek, dia akan mantul. Makanya kalau kita berbicara mengenai adaptability, ada namanya resilience skill, kemampuan individu untuk bisa melanting. Iya, jadi melanting seperti bola bekel atau bola basket yang karet ya gitu. Terus gimana maksudnya gitu ya? Terus skill apa dong yang harus dimiliki? Oke, ada satu resilience. Terus pertanyaannya gimana caranya gitu? Boleh di next dulu? Oke, next lagi ya. Mungkin profil sedikit saja. Oke. Udah ya? Iya. Oke, ini ada yes. Terima kasih. Saya agak kelihatan tadi. Yep. Ada flexibility, ada adaptability. Nah, ini mungkin sama-sama yang di bawahnya adalah ada ability ya. Ability itu kan kemampuan. Ada fleksi, ada adapta gitu ya. Kalau berbicara fleksi, fleksibel. Orangnya dibawa ke sini, hayu. Di sini hayu. Tapi itu ternyata ada beda konsonan dengan adaptability. Wah, ada bedanya ya? Beda. Di mana tuh letak perbedaannya? Di mana letak perbedaannya? Ketika orang berbicara bahwa wah ini tuh kayaknya dia tuh nggak asik, nggak bisa beradaptasi dengan lingkungannya, terus nggak asik, orangnya kaku, nggak fleksibel. Kita ada dua makna yang berbeda kan? Wah kaku banget, nggak bisa fleksibel orangnya, wah nggak asik nih, nggak bisa beradaptasi dengan cepat. Nah makanya ini kadang orang, saya tuh udah cukup adaptif kok, saya udah cukup adaptif, tapi ternyata dia fleksi, maksudnya tuh bukan adaptif. Jadi dia merasa bahwa dia sudah mempunyai kemampuan adaptability yang tinggi, adaptasi yang tinggi, tapi ternyata dia tuh masih flexibility. Nah, pertanyaan selanjutnya apa? Gimana caranya? Gimana caranya biar, dan kita juga harus tahu dong cara membaca diri kita, apakah kita sudah adaptability atau baru flexibility? Baru flexibility. Gitu. Nah, boleh Kak di-sharing caranya gimana membacanya dan gimana caranya biar bisa adaptasi? Betul. Siap. Next, boleh nextnya nih ya. Ini kalau kita berbicara secara definisi ya, ini bisa dibaca bersama-sama. Kalau berbicara adaptability itu adalah berkaitan dengan easily adjust to changing circumstance. Artinya kan mudah menyesuaikan diri dengan keadaan yang berubah-ubah. Kalau teman-teman mungkin sekarang pernah dengar istilahnya, ada istilahnya, wah sekarang tuh ada istilahnya VUCA katanya ya. Pernah dengar ya VUCA ya? VUCA. Ada volatile, uncertain, complexity, ambiguity. Cara melakukan sesuatu tuh nggak bisa cuman kayak gitu-gitu aja kayak dulu gitu. Nah makanya ini di sini juga kemampuan adaptability ini satu core skill. Nih beda dengan flexibility tadi. Kalau flexibility, yuk kesini, oke ayo. Yuk kesini, oke ayo. Tapi dia nggak tahu esensi ngikut itu apa gitu. Wah itu kayaknya tuh intinya. Yang penting diakui deh. Yang penting saya atau gue merasa dilibatkan dengan anggota tim ini dengan anggota tim ini, tapi dia nggak tahu esensi dia mau diajak ke sini tuh apa gitu. Itu flexibility. Fleksibel aja sih ya, jadi orang fleksibel aja ya udah. Jangan-jangan dia bukan fleksibel tapi ke bawah arus gitu. Wah. Nah makanya kalau adaptability di sini nih ya, ada upaya yang dia lakukan, nggak cuman sekedar ikut-ikutan, nggak cuman sekedar oke hayu. Tapi dia ada kemampuan, yaitu adalah sebenarnya apa yang bisa saya upayakan, apa kontribusi yang saya bisa mainkan dalam kondisi ini. Makanya ini adaptif nih. Jadi nggak sekedar ikut ya? Nggak sekedar ikut tanpa tahu esensi ya. Ibaratnya, ya yang penting kan sensasi aja ikut-ikut, yang penting dapetin sesuatu, yang penting diakui oleh sebuah komunitas, yang penting diakui oleh sebuah
apa ibaratnya lingkungan, tapi dia nggak tahu terkait dengan esensinya apa, hanya sekedar ngejar sensasi tapi nggak tahu esensi. Nah, adaptability ini adalah tahu esensinya apa. Nanti kita akan kulit ini beberapa caranya dan kenapa pentingnya. Wah, luar biasa nih. Saya mau kasih contoh dulu kali ya, boleh ya? Oh, boleh banget Kak. Oke, jadi teman-teman rekan-rekan yang hadir di sini yang sudah stay, mungkin ada yang keluar masuk dan sampai sore hari ini masih duduk gitu ya. Jadi kemarin saya baru membantu teman saya melakukan perekrutan di industri mining. Itu merekrut, mereka hanya membutuhkan sebanyak 42 orang untuk dijadikan sebagai graduate program. Sedangkan yang daftar ada 150.000. Wow, 42, 150.000. Okay, banding ya. Banding berapa? Wah, matematika saya gimana ya? 42 berbanding 150.000. Iya, banyak banget itu. Banyak banget perbandingannya. Terus akhirnya karena perusahaan ini punya banyak side project di memang daerah-daerah yang punya sumber daya mineral gitu ya. Jadi anak-anak baru ini yang nantinya akan direkrut itu akan ditempatkan di beberapa project-project yang mereka miliki. Terus pertanyaannya adalah semuanya punya skill yang sama, semuanya punya kompetensi yang sama, semuanya bagus dengan kualitasnya masing-masing. Yang terpilih di antara 1.500 menjadi 42 orang ini apa? Kan itu kan pertanyaannya kan? Iya. Dari 1.500 diseleksi sampai ada 6 kali tahapan sampai akhirnya dapetin 42 orang akhirnya harus masuk dalam sebuah sistem gitu ya, yang ini akhirnya terseleksi dari 150 orang diseleksi menjadi 42. Terus gimana nih caranya supaya ada pembeda antara satu orang dengan orang yang lain? Kebetulan memang perusahaan itu punya core-nya beda-beda. Jadi kalau misalkan teman-teman mungkin di sini ada beberapa perusahaan ya yang saya baca nih ya, ada Jiwa Group, terus ada apa lagi ya? Ada apa lagi boleh? Daging Group Indonesia. Gimana? Daging Group Indonesia. Oh yes, ada Bank Mega Syariah, ada Sumarekon Serpong gitu ya. Teman-teman juga harus tahu, harus lihat terkait dengan apa identity yang berupa value dari perusahaan tersebut. Kan di perusahaan pasti ada websitenya ya, ada profilnya yang menampakkan terkait dengan kita punya core value apa, visinya apa, misinya apa, core value-nya apa gitu ya. Betul. Nah itu penting untuk diketahui. Kenapa? Karena nanti kita bisa pilih-pilih. Oke, perusahaan itu punya value misalkan kolaboratif, sementara kita orangnya suka menyendiri, nyambung nggak? Kurang nyambung. Makanya penting nih untuk mampu beradaptasi. Mentor saya bilang, kamu merasa bahwa berlindung di balik mungkin orang-orang sudah teman-teman sudah familiar lah. Wah, aku kan orangnya introvert, nggak mudah untuk bisa beradaptasi, nggak mudah untuk bisa bersosialisasi dengan orang. Soul story background saya dari psikologi industri, saya melihat bahwa ternyata kepribadian itu bisa berubah ya, tergantung apa? Tergantung situasi, kondisi dan juga tekanan. Menarik nih. Kondisi, situasi dan tekanan. Ada tuntutan peran yang harus berubah. Mungkin pada saat dia masuk di sebuah industri, dia ngerasa aduh, saya tuh nggak bisa mimpin tim dengan baik, saya tuh nggak bisa ngomong di depan umum dengan baik. Tapi pada saat ada di satu kondisi, kamu nggak ada pilihan lain, harus bisa public speaking di depan umum gitu ya. Ada tuntutan dari peran di posisi dia yang sekarang. Makanya kalau kita berbicara, wah introvert, extrovert itu udah zaman dulu banget kalau misalkan kita masih berlindung di balik itu. Wah, zaman dulu ya. Zaman dulu banget. Jadi makanya ya semua orang punya itu, tapi adalah satu lagi nih, harus adaptif. Ada upaya yang bisa dilakukan yang kita ngerasa kita tahu kita lemahnya di situ. Tapi kalau misalnya kita diam aja menikmati kelemahan kita dan berlindung di balik kelemahan kita, introvert yang nggak akan bisa buat terlihat oleh orang lain dan bisa jadi outstanding. Gitu tuh. Kenapa adaptasi ini sesuatu yang berkorelasi dengan kemampuan seorang untuk bisa bangkit gitu. Luar biasa. Satu pertanyaan. Yes.
Ini padahal baru. Iya, sebelum lanjut. Definisi ya, tapi saya udah apa ya, menarik sekali gitu karena berhubungan dengan core value tadi gitu. Karena kan kalau adaptasi itu saya tadi nangkepnya kita di situ ada kontribusi ya. Keberadaan kita tuh nggak cuma ngikutin, tapi kita ada kontribusi yang mungkin bisa jadi kita punya value yang sama dengan tim itu gitu. Tapi bisa nggak sih kira-kira kalau misalnya kita bergabung dalam satu tim tapi value-nya beda gitu. Apakah ada kemungkinan kita bisa beradaptasi dengan memaksakan diri misalnya? Gimana Kak? Pertanyaan menarik nih ya. Jadi kalau misalkan berkaitan dengan value kita beda, kita tuh nggak bisa bersatu, kita nggak sejalan gitu ya. Betul. Makanya kenapa dalam relationship pun harus punya satu visi besar ya. Harus punya satu visi besar. Visinya sama gitu. Visinya sama. Value boleh beda, tapi visi yang harus sama. Ya, itu jadi sesuatu yang beda tuh. Value saya gitu ya, tapi memang harus ada satu visi. Dari visi itu nanti akhirnya bisa berdamai dengan kamu punya value ini, saya punya value ini. Tapi kok kita tujuannya sama-sama ke sana? Ya it's okay, nggak apa-apa gitu. Yang penting ada kesepahaman bahwa kita dari satu titik menuju titik yang ini akan beriringan. Terlepas dari nanti pada saat di jalannya itu punya value yang berbeda, misalkan kan kita juga kalau bisa berbicara mengenai satu industri, di satu organisasi, tiap orang kan punya value individu yang beda-beda, tapi ada value company yang menyatukan mereka karena mereka merasa bahwa kita ada di satu visi yang sama, ada di payung besar yang sama. Value individu boleh beda pada saat kita ada dalam ibaratnya dalam perspektif diri kita. Kalau misalkan kita lagi dalam bareng-bareng organisasi, ya kita nggak boleh egois melihat value kita doang. Harus lihat yang lebih tinggi daripada value itu adalah visi besarnya apa gitu. Makanya kenapa tadi saya bilang bahwa pada saat apply itu harus lihat visinya dulu, misinya apa gitu. Value itu bisa selama kita punya kemampuan adaptability yang baik, value-nya itu bisa di-adjust. Makanya kan easily adjust the changing circumstance gitu ya. Jadi dia bisa menyesuaikan dengan keadaan yang berubah-ubah. Value tetap sama, value beda tapi visi yang sama. Itu yang harus disatukan. Yang penting punya visi yang sama. Ya betul. Luar biasa. Boleh dilanjut lagi nih Kak. Oke ya. Karena makin menarik ya, padahal baru satu definisi adaptasi aja, tapi iya nih. Wah luar biasa. Tadi juga berkaitan dengan dari proses rekrutmen 42 orang itu apa yang diambil gitu, apa yang dilihat ya. Nanti berkaitan dengan beberapa soft skill yang ini bisa teman-teman aplikasikan, dan soft skill ini sesuatu yang bisa dipelajari ya. Kompetensi itu sesuatu yang bisa diupayakan dan juga di-upgrade. Tinggal nyari wadah apa yang tepat untuk kita bisa belajar. Boleh di next lagi mungkin ya. Nah ini nih berbicara mengenai adaptability. Jadi ketika berbicara adaptif itu ternyata punya 3 ranah variabel yang berbeda. Ada yang namanya cognitive adaptability, ada yang namanya emotional adaptability, ada yang namanya personality adaptability. Tadi ya bertanya dengan terus gimana cara saya ngukur saya itu udah adaptif atau tidak gitu ya? Iya betul. Caranya gimana ya Kak? Nah, ada komentar dulu dari ini silakan. Kalau saya ini lebih ke perbedaannya. Oh ya sambil minum. Jadi tadi gimana caranya bisa membaca, menerawang kira-kira saya udah adaptasi, udah punya kemampuan adaptasi atau belum sih gitu. Apakah bisa dilihat dari 3 tipe ini? Bisa. Jadi kayak semacam memang kalau yang ingin yang presisi kita butuh ibaratnya instrumen ya, atau yang disebut dengan alat tes yang mendukung untuk mengukur terkait dengan kemampuan adaptability ini. Tapi secara garis besar kita pun bisa mengukur dari diri kita. Mengukur sendiri bisa. Mengukur sendiri, melakukan assessment, self assessment sama diri kita. Contohnya yang di cognitive adaptability. Ada istilahnya juga berbicara mengenai cognitive flexibility. Adaptability, tadi flexibility ya. Iya. Ini secara definisi memang hampir agak mirip, cuman istilahnya gini. Kalau berbicara mengenai saya ini adaptif secara apa? Adaptif secara kognitif,
adaptif secara emosional, apa adaptif secara personality. Itu akan jadi ranah yang berbeda. Ketika kita berbicara adaptif kognitif adaptability, artinya orang ini punya perspektif, punya pemahaman yang itu nggak cuman saklek dengan apa yang dia yakini, tapi dia mampu melihat dari sudut pandang secara luas ya, secara general, secara helicopter view. Kalau saya ngelihat dari sebelah kanan gimana ya, ngelihat sebelah kiri gimana ya, atas gimana ya, kalau saya melihat dari sudut pandang orang lain seperti apa ya, itu namanya cognitive adaptability. Jadi kalau misalkan kok dia nggak dewasa banget ya, masih childish, kekanak-kanakan gitu, masih tidak mampu mengontrol apa yang dia katakan, itu harus disepakati oleh orang lain. Gitu. Kekeh gitu. Berarti kedewasaannya itu belum matang, karena secara cognitive adaptability dia belum mampu melihat perspektif orang lain. Jadi kalau kita berbicara mengenai wah saya ini udah dewasa, lihat dulu nih, kita cenderung memaksakan perspektif kita untuk bisa diakui oleh orang lain, atau cukup bisa menghargai sudut pandang yang berbeda. Nah, ini cognitive adaptability. Silakan komentar dulu dari cognitive adaptability. Saya mau tanya tapi selesai tiga-tiga ini dijelasin. Okay. Misalkan ada punya teman ya dalam satu circle yang sama gitu ya, kita ngerasa bahwa aduh dia nih emang kalau apa-apa tuh selalu pengen kehendak dia. Batu gitu ya. Batu. Padahal kita tuh punya pendapat lain, cuman dia nggak akan mau dengerin dan mau setuju dengan apa yang kita inginkan. Pokoknya apa-apa tuh harus dia gitu ya, dia sentris gitu ya. Dia sentris. Nah berarti ini dilihat juga nih, berarti memang kemampuan kognitif orang tersebut juga, individu tersebut juga belum matang gitu. Makanya ini juga bisa dilihat ke dalam diri kita, saat ini kita sudah merasa dewasa atau tidak. Karena ini berkaitan dengan cognitive adaptability ini nggak mesti orangnya ini harus dalam kondisi yang udah tua, yang udah banyak experience. Ternyata hasil risetnya belum tentu orang yang udah tinggi secara usia punya kemampuan cognitive adaptability yang baik. Wow, ternyata banyak orang yang memaksakan kehendak ya ternyata, walaupun sudah pengalamannya banyak gitu, walaupun sudah dari segi usia sudah lebih dewasa daripada kita gitu. Yes, betul. Makanya mungkin pada beberapa hal kalau itu memang memang itu dia yakini kebenarannya, mungkin dia bisa. Tapi kalau misalnya nggak semua hal di dunia ini harus sesuai dengan yang kita inginkan kan ya. Betul. Jadi makanya ini kenapa dari anak kecil pun sebenarnya bisa diajarkan bahwa kita harus betul itu. Yang mempengaruhi kenapa orang tidak punya cognitive adaptability itu apa? Ya, ini nanti ini kaitannya kalau ditarik ke belakang ini berkaitan dengan parenting. Ini berkaitan dengan parenting style nih. Karena memang harus dari kecil ya tentang adaptasi kognitif itu tuh. Harus dari kecil, dan ini butuh yang namanya kedisiplinan dari orang tuanya. Jadi kebetulan juga saya punya dua anak, yang satu usia 4 tahun, yang satu tuh udah satu hampir 2 tahun. Udah mulai kelihatan sebenarnya dari usia 4 tahun, 2 tahun itu udah mulai kelihatan pola anak ini tuh nanti kecenderungannya ke arah mana gitu ya, udah mulai sedikit terbaca, walaupun memang belum full terbaca karena ya mereka masih berkembang ya. Mereka nanti kan juga secara kepribadian, secara personality akan berkembang pada saat mereka berinteraksi dengan sekolahnya, dengan orang-orang yang nanti mereka temui sepanjang hidup mereka gitu ya. Tapi berkaitan dengan cognitive adaptability ini ada fasenya mereka itu kayak ngerasa bahwa egosentris, yang penting keinginan saya terpenuhi. Tapi ada fasenya kita pun sebagai orang dewasa harus tahu batasan mana yang ini kamu harus toleran, kamu tidak bisa memaksakan kehendakmu gitu. Jadi kalau misalkan ada anak pertama saya, kalau misalkan berebut sesuatu dari adanya tuh udah ini gitu kan, saya kasih tahu bahwa ini nggak boleh, ini batasannya, kamu udah ada bagiannya sendiri, ini bagianmu, ini bagian ademu, gak usah rebut mainan gitu. Itu juga salah satu latih untuk cognitive ability ini. Ini kalau diperpanjang bisa jadi sesi parenting. Iya, bisa sesi parenting ya. Oke. Kita balik lagi ke the track. Kita balik lagi ke on the track aja. Apa lagi? Yang kedua itu emotional adaptability. Nah, emotional adaptability ini tuh berkaitan dengan kalau misalkan berbicara emosi, apa yang
pikirkan? Emosi ya? Nah, Lebih ke rasa kali ya. rasa apa? Rasa marah, Marah, oke. sedih, Sedih, kesel, gitu, kesel. senang. Apa lagi ya? Perasaannya nih. Banyak banget perasaan ya. Jadi sebenarnya emosi dasar manusia itu saya udah pernah bahas juga kayak waktu itu dulu ya. Ada 5 emosi dasar manusia. Marah, senang, sedih, terus juga terkait dengan terkejut sama takut. Terkejut dan takut. Ya, terkejut takut juga itu bagian dari emosi yang dimiliki oleh manusia ya. Jadi emosi dasar, terus galau, kombinasi apa? Galau itu kan bimbang ya. Yes, kombinasi antara apa? Bentar. Emosi dasar apa yang Saya mempengaruhi? pikir dulu nih. Kalau galau itu kombinasi apa ya? Ada yang bisa bantu? Atau nggak pernah galau kan ya? Pasti pernah galau sih. Pernah galau ya? Bisa juga ada kombinasi antar sedih dan marah bisa ya kan? Nggak mungkin kok terkejut sama senang galau nggak mungkin ya kan? Mungkin sih. Itu namanya menaruh emosi yang salah berarti. Dan emosi pun juga harus dipelajari bahwa banyak orang yang tidak tepat menempatkan rasa atau menempatkan emosi ini pada satu situasi tertentu. Contohnya ada teman yang nggak peka gitu ya. Yang nggak peka itu sebenarnya dia nggak tepat menempatkan Tidak emosinya. bisa menempatkan emosi. Yes. Wah. Ada teman yang lagi sedih malah ketawa. Atau misalkan Kalau ada teman jatuh kita ketawa itu gimana? itu bagian dari itu bagian dari dinamika pertemanan ya. Itu ada satu kondisi yang memang ya teman gitu ya. Nah ini banyak kok. Misalkan ya, jadi orang itu nggak peka, nggak berempati, nggak bersimpati sama orang, itu bagian dari ini nih. Menempatkan emosi yang tidak tepat pada porsinya. Wow. Tuh ya, emosi dasar itu ada 5 tadi ya. Dan kalau berbicara mengenai ranahnya ini, adaptif dalam segi emosi adalah kemampuan untuk kita bisa menangkap unseen emotion pada seseorang. Apa tuh unseen emotion? Sesuatu yang nggak Emosi bisa nggak terlihat kelihatan. secara apa? Kasat mata ya. Secara kasat mata. Jadi emosi ini memang seperti ini ya, seperti harusnya tuh dia tuh seperti kentut gitu ya. Dia tuh nggak terlihat tapi dia terasa. Harusnya kayak gitu. Terasa baunya. Terasa baunya gitu ya. Bener-bener. Kalau misalkan ada orang yang nggak peka juga nih sama emosi, udah jelas emosi itu kayak kentut. Orang lain udah bilang ini bau, tapi dia nggak ngerasa bau apa. Berarti ada salah dengan yang hidung dia ya, dengan hidung dia. Berarti bisa dilatih dong ya rasa kepekaan ini. Yes. Caranya Ada yang nggak peka bagaimana? sama anda? Ada yang nggak peka. Bisa dilatih. Jadi kepekaan ini dengan cara apa? Kita sebenarnya awal mula untuk kita bisa melatih kepekaan adalah dengan cara kita peka dulu sama diri kita sendiri sih. Peka sama diri sendiri. Peka sama diri sendiri. Misalkan udah tahu nih capek, dipaksain ntar juga sembuh, ntar juga sembuh. Wah, itu salah satu contoh. Salah satu contoh. Dan akhirnya kalau kita peka sama tubuh kita sendiri, akhirnya kan respon tubuh itu udah kirim sinyal ke badan kita kan. Misalkan ke otak kita, tangan kita ngerasa bahwa gue tuh capek, kaki kita udah ngerasa pegal, gue tuh capek. Cuman kita ngerasa ntar dulu ya, nanti juga sembuh. Besok dilakuin lagi berulang-ulang dan kita nggak ada times to relax buat mereka gitu. Itu salah satu nggak peka Sama diri sendiri. Karena ada juga beberapa kasus yang badannya ngerasa sakit, ngerasa udah ngasih sinyal, tapi si orangnya nggak ngerasa gitu. Badannya udah sakit tapi si orangnya nggak ngerasa. Nah itu apakah salah satu kemampuan, salah satu contoh ketidakpekaan gitu? Ketidakpekaan ya. Ada di istilahnya di bagian saraf sebelah mana gitu ya. Manusia itu punya yang namanya jadi kayak sistem on off gitu. On off untuk ngasih tanda, ngasih sinyal bahwa kita tuh harusnya respon kata-kata yang disampaikan oleh tubuh kita. Sebenarnya kan mereka punya respon. Tapi kalau misalkan selalu kita abaikan, sangkal, nah si sensitivitas tombol itu akan hilang. Jadi dia, gue udah capek ngomong terus sama tubuh gue, otaknya nggak respon gitu. Nah dia akan loss. Saya lupa namanya apa gitu ya. Nah, bahaya ya ternyata. Ya, dan dia kalau lama kelamaan, ini bagian dari psikologi kognitif ya. Itu lama kelamaan dia akan dull dan itu nggak akan peka lagi. Makanya banyak orang yang kemarin tuh dia baik-baik aja, kemarin ceria-ceria aja, Ya, tapi tiba-tiba dia shutdown gitu ya.
beneran shutdown alias pass away gitu. Ya karena dia menimbun rasa ketidakpekaannya dalam diri dia menimbun, mengubur emosi-emosi dasar yang ada dalam diri dia bungkam suara-suara yang kakinya ngomong, tangannya ngomong gitu ya. Itulah akhirnya dia shutdown, nggak peka, sampai akhirnya tubuh udah nggak kuat lagi, selesai. Tapi kalau misalnya kayak gitu tuh bisa dikembalikan nggak sih, misalnya karena udah terlalu sering mengabaikan sinyal-sinyal tadi, apakah bisa dikembalikan lagi gitu? Bisa. Makanya kenapa sekarang kalau misalkan dilihat ya ada beberapa apa olahraga yang itu kita rasa kayak wah ini simple banget tapi itu impactful, kayak ada istilahnya mindful breathing ya, ada yoga dan sebagainya. Itu juga sebenarnya ngelatih kita untuk konsentrasi sama diri kita sendiri kan. Makanya ini kemana-mana nih kalau berbicara kemampuan adaptasi dalam segi emosi ini. Iya, jadi ke psikologi, ke kesehatan juga. Kesehatan dan sebagainya. Ini kita bisa ganti topik juga di nanti kalau itu panjang. Jadi healthy talk nanti. Bisa lanjut lagi berarti nih Kak. Oke, ini personality adaptability. Ini sebenarnya sesuatu yang butuh ibaratnya kalau misalnya kita butuh latihan juga ya. Butuh banyak referensi untuk kita bisa memprofiling orang ini tuh masuk ke orang yang tipe seperti apa gitu ya. Jadi kalau misalkan kita ngerasa bahwa wah dia udah nggak sejalan dengan saya, terus juga personality-nya udah beda, ya dia berarti nggak bisa adaptif. Sementara semakin tinggi posisi seseorang, ibaratnya pada saat teman-teman masuk ke industri, teman-teman nggak akan bisa milih bosnya siapa, teman-teman nggak akan bisa milih peers atau teamworknya siapa. Itu udah gifted, udah terberi gitu. Dan siapa yang harus adjust? Ya kita. Gak mungkin dong, saya nggak suka ini. Kita punya kuasa apa untuk merubah dan mereshuffle mereka gitu ya. Makanya di sini adalah perlu kemampuan yang namanya personality adaptability. Artinya butuh cara dengan skimming yang cepat untuk bisa memprofiling orang ini seperti apa, orang ini seperti apa. Orang ini seperti apa. Dan harusnya kita udah punya ini ya. Kalau untuk memudahkan mungkin teman-teman nanti bisa cari sendiri aja, silakan. Bisa pakai ada namanya DISC. Ya, jadi orang itu bisa dipetakan ke dalam 4 gambaran besar. 4 gambaran besar secara kepribadian gitu ya, secara personality. Itu untuk memilih awal aja. Memang pada saat interaksi di dalamnya butuh yang namanya intensitas dan frekuensi untuk bisa tahu benar-benar dia kayak gimana. Tapi secara garis besar kita bisa bedain. Pada saat berinteraksi, oh begini. Nah, itu ada 4. Ada tipenya yang si dominan gitu ya. Ada tipenya yang dominan itu yang pokoknya dia serba ngatur. Iya. Dia serba ngatur, pokoknya apapun kata saya ini adalah sabda loh, gitu kan. Lu harus ikut kata gua, lu nggak mau, ciao gitu. Nah itu yang tipe yang dominan. Yang kedua, di tempat kerja kita akan nemuin tipe orang yang influence. Apa influence? Mempengaruhi kayaknya. Orang yang suka mempengaruhi. Nggak ada lo, nggak rame. Nggak ada lo, nggak rame. Jadi kalau misalkan di satu kondisi ada orang ini mau datang di ke ruangan kita, udah kedengeran suaranya itu udah mungkin 200-500 meter udah kedengeran, bunyi langkah kakinya udah terngiang-ngiang gitu. Berisik gitu kayaknya. Berisik ya. Influence tuh orangnya yang suka dengan kehingar-bingaran, orang yang suka dengan terspotlight orang, dilihat orang banyak, dan orang ini senang apabila dia mendapatkan apresiasi yang lebih dari orang lain. Makanya kalau kita punya teamwork yang gini, terus kita nggak pernah berikan pujian, "Hi, you look great today," gitu ya, itu dia akan merasa lowbat. Kita sepakat di kantor gitu ya, kita jangan nyapa dia hari ini. Pasti orang itu akan ngerasa lemah banget harian itu. Lowbat bener. Lowbat banget. Apa nih dengan orang-orang yang ada di lingkungan ini gitu. Tidak seperti biasanya gitu. Tidak seperti biasanya gitu kan. Nah itu dia pasti bakalan mendapatkan ibaratnya bermain dengan pikirannya sendiri. Aduh, saya mungkin udah tidak berharga di sini gitu. Nah itu kita harus peka. Ada 4 itu. Yang ketiganya apa tadi? Ada D, ada I, ada S.
DIS. Yang D itu dominan, I-nya influence. Kalau diibaratkan hewan, dominan ini kayak, kalau di hewan itu kayak harimaunya, kayak singanya gitu. Kayak singanya yang dia tuh, gitu ya. Ya, sang rajanya gitu ya. Dia suka untuk diberikan amanah, tanggung jawab untuk bisa memimpin orang lain, untuk bisa membuat keputusan, untuk bisa ibaratnya ditanya mengenai solusi suatu kejadian, dia suka banget kayak gitu, si dominans. Yang influence tadi, orangnya tuh sangat senang apresiasi, diberikan apresiasi dan memberikan apresiasi tentunya, dan suka banget bergaul dengan orang banyak, makanya temannya banyak. Yang ketiga ada yang namanya steadiness. Kalau influence tuh diibaratkan sebagai ini ya, ada hewan lumba-lumba. Lumba-lumba itu hewan yang ramah kategorinya. Yang ketiga ada yang steadiness. Steadiness itu seperti hewan ini apa? Panda. Apa yang dibayangkan kalau saya ngomongin hewan panda? Panda makan bambu, guling-gulingan. Makan bambu, oke. Guling-gulingan, dia suka iring-iringan. Terus dilihat dari perilakunya, panda itu ya seperti apa? Lucu sih kayaknya. Lucu. Oke. Soalnya saya kebayang. Ini bukan kriteria jodoh ya. Saya kelihatan kung fu panda soalnya. Oh, iya. Kan dia lucu sekali. Lucu. Dia kan diam gitu kan. Tapi dia sebenarnya salah satu kategori hewan yang jenaka. Makanya kalau kita berbicara personality adaptability yang ketiga, pada saat kita memprofiling, men-skimming orang, ini tuh orangnya seperti apa? Tipe yang ketiga adalah tipe yang steadiness, artinya orang ini membawa ketenangan. Kalau ada dia itu jadi apa? Bisa mencairkan suasana itu jadi lebih adem gitu. Lebih adem ya? Lebih adem karena dia itu suka dengan apa? Suka dengan sesuatu yang tidak menimbulkan konflik. Dia cenderung avoidance konflik. Menjauhi konflik. Kalau ada konflik, kalau ada pilihan kabur, dia akan menghindar. Kalau yang dominan tadi ada konflik, dia malah deketin, malah bahkan menciptakan konflik. Kalau yang si S ini dia ya udahlah, kalau misalkan nggak mesti ada, kalau misalkan ada pilihan untuk tidak ada konflik, ya udah lebih baik kita nggak usah ngapain gitu. Sementara ada orang-orang yang tadi tuh influence tuh, ada apa nih, wah ikut, ada apa ya ikut. Nah dia masuk kemana-mana sebagai influence. Yang ketiga, yang keempat ada yang namanya compliance. Compliance artinya apa? Orang ini adalah, kalau berbicara secara definisi, compliance itu apa? Orangnya comply banget. Bukan suka komplain. Bukan suka komplain. Oh, orangnya nih suka banget protes nih, komplain ya. Nah, orang yang compliance itu artinya adalah orang yang dia itu taat atau patuh. Oh, kebalikannya. Justru secara bahasa Inggris berkebalikan dengan definisi ya, bukan suka yang komplain. Dia ngerasa bahwa pada saat ada aturan, ada ini, dia harus patuh, taat. Makanya dia orangnya terorganisir dengan baik. Kalau misalkan janjian sama orang ini bilang jam 1, nah nanti yang punya teman PDKT ya, ini orangnya apa nih gitu ya. Kalau dia compliance, janji jam 1 nggak datang jam udah akan diingat, ini enggak, pasti nanti akan janji ini kah juga nggak akan janji ini gitu. Ngeri banget tuh. Iya. Jadi ini bisa juga dipakai untuk cari jodoh ya di SN ya, silakan ya. Jadi tools ya. Ini kepribadian seperti apa nih? Kepribadian seperti yang match dengan yang kita inginkan. Tapi berarti kan dari 4 kepribadian itu punya kekurangan dan kelebihan, dan otomatis ketika dikombinasikan akan jadi satu ramuan yang bagus untuk teamwork. Gitu. Gimana kalau dari Kak Rizky ngeliatnya? Yes, betul. Makanya berkaitan dengan ini personality adaptability ini, kita tuh butuh perspektif yang luas tadi tuh. Butuh nggak cuman sekedar paham akan tipe satu orang. Saya tuh nyamannya dengan orang ini, ya udah dengan orang ini aja, nggak bisa ya. Jadi dengan tahu ini ada tipe D, ada tipe I, tipe S, tipe C, kita tuh justru bisa lebih menyesuaikan diri dan bisa lebih acceptance, menerima kondisi bahwa memang orang itu berbeda, dengan nggak semuanya orang itu sama kayak kita, dan nggak semua orang itu mesti
mau dengan apa yang kita inginkan. Justru ketika kita melihat ada berbagai macam personality ini, kita bisa lebih paham sudut pandang perspektif orang lain. Oh, tipe ini, tipe ini, tipe ini, tipe ini, ya, then that's okay gitu. Justru itu yang membuat kita colorful ya. Iya, berwarna lagi. Apalagi pada saat ada di posisi yang kita harus leading people, terus belum lagi nanti leading organization, naik posisinya, ya yang akan diuji bukan lagi masalah technical kompetensi, bukan lagi masalah urusan-urusan yang remeh-temeh kayak teknikal pekerjaan. Yang akan diuji adalah gimana cara dia handling people kan. Nah, makanya itu ketika kita tahu di awal mengenai strategi untuk mapping people, handling people, itu akan memudahkan kita untuk bisa adjust dan bisa lebih ibaratnya speed up lagi untuk recovery di karirnya tentu saja. Gitu. Luar biasa. Ada nggak sih caranya nih Kak? Karena kan tadi ada 4 kepribadian gitu. Misalnya kita udah bisa nih baca kepribadian kita masuknya kemana gitu. Nah, gimana caranya kita bisa tadi adaptasi itu ketika bertemu sama orang yang misalnya yang dominan ketemu sama yang compliance tadi seperti apa, atau yang compliance ketemu sama yang influencer seperti apa. Nah, itu ada cara-caranya nggak? Iya, tentu saja. Jadi prinsipnya adalah pada saat ada satu prinsipal yang ketika kita berbicara mengenai kita tuh harus mampu beradaptasi dengan ada satu tema sebenarnya, how to handle difficult situation and difficult people kan. Jadi yang harus kita tahu prinsipal awalnya adalah perlakukanlah orang lain bukan sebagaimana kita ingin diperlakukan, tapi perlakukanlah orang lain sebagaimana dia ingin diperlakukan. Oke. Perlakukanlah orang lain sebagaimana ingin kita diperlakukan. Loh, belum tentu dia ingin diperlakukan seperti yang kita inginkan kan? Iya. Benar. Itu kan pepatah lama, perlakukanlah orang lain seperti Anda ingin diperlakukan. Loh, dia perlakuan yang dia inginkan belum tentu mau sesuai dengan apa yang kita inginkan. Makanya ubah sentence-nya adalah perlakukanlah orang lain sebagaimana dia ingin diperlakukan. Jadi misalnya kita ketemu, misalnya kita dominan, ketemu sama orang influence, berarti kita harus tadi ya mengapresiasi dia gitu, seperti itu. Yes, bagaimana caranya mentreat orang-orang influence, karena orang influence seperti itu gitu. Yes. Jadi makanya gue nggak nyambung sama dia. Dia tuh orangnya lebay banget, apa-apa pengen diperhatiin. No, emang dia kayak gitu. Jadi justru kita harus perhatiin. Justru kita yang adjust sama tipikal ini. Kalau misalkan kita sebagai leader atau sebagai orang yang ngerasa bahwa ini nggak cocok buat gua nih, terus kita ngerasa bahwa ini nggak cocok buat gua, terus sampai kapan kita merasa cocok? Kan nggak ada yang cocok ya. Yang ada itu dicocok-cocokin sebenarnya. Jadi yang gimana caranya untuk bisa kita adjust sama situasi? Kita nggak mungkin merubah perilaku dan sikap orang itu sesuai dengan yang kita inginkan. Tapi yang kita bisa lakukan adalah bagaimana cara kita untuk bisa tadi readjust sama kondisi itu. Influence, orangnya suka diapresiasi. Apa salahnya memberikan apresiasi hanya sekedar mungkin you looks great today, bukan gaun kamu bagus banget hari ini gitu. No offense, maksudnya mungkin bagi orang-orang yang sensitif gitu ya, kayak kayak gitu aja lebay banget, kayak dominans kan cenderung orangnya tuh kayak cuek gitu ya. Tapi it means a lot buat orang yang influence gitu. Terus kalau yang jangan sampai juga salah pada orang yang steadiness tadi, yang steadiness tadi tuh cenderung cuek. Kalau diperhatikan tuh ngerasa wah ada sesuatu dia merhatiin saya. Nah itu juga harus maknanya ya. Jadi jangan sampai kita salah profiling nih. Kita intensinya baik, tapi sesuatu yang ditangkap oleh orang itu adalah berlebihan juga nanti ini. Makanya butuh kepekaan dan juga butuh yang namanya proses latihan memprofiling orang dengan tepat. Apalagi di tempat kerja, jangan sampai salah langkah. First impression itu menentukan bahwa orang ini jadi bisa like or dislike by others people gitu. Sebelum lanjut ke selanjutnya, silakan ada pertanyaan nggak? Bahas. Ya, jadi pertanyaannya adalah ini kan ada 3 tipe ya Kak, ada 3 tipe. Ya. Gimana ya? Orang itu dikatakan punya kemampuan adaptasi. Apakah ketika dia punya salah satu tipenya aja, atau harus memenuhi semuanya, atau memang punya kategorisasi masing-masing gitu? Oke. Sebenarnya memang idealnya 3 ini ya. Harus terpenuhi ya. Harusnya iya gitu ya. Tapi memang porsinya plus minus. Artinya apa plus minus?
100% banget sih impossible. Pasti orang tuh ada weaknessnya ya. Ada strength pointnya, ada weakness pointnya. Makanya berbicara ini tuh situasional. Situasional. Tapi memang yang mudah dilakukan dari tiga ini di mana coba? Yang mudah dilakukan dari tiga ini? Tebak-tebakan Saya salah lagi membaca diri saya juga nih. Lagi membaca diri sendiri ya? Apa yang paling mudah ya? Sekarang pertanyaan adalah yang ngerasa skala 1 sampai 10 dari 3 poin ini yang paling ngerasa udah oke yang mana, yang paling rendah yang mana dulu? Aduh, ini ya self assessment. Ini nggak ada benar nggak ada salah. Jadi saya jadi self assessment kalau kayak gini caranya. Tadi kalau kognitif ini nggak memaksakan kehendak dan pikiran yang ada dalam benak kita. Mungkin yang kognitif lumayan. Kognitif lumayan. Ya. Oke. Tidak terlalu egois ya memaksa. Insya Allah. Oke. Saya nanti validasi dengan orang yang sering berinteraksi ya. Waduh, ngeri juga nih. Terus. Ya karena itu baru self claim ya. Ya itu self claim, kita nggak tahu ya, orang nggak tahu. Kan orang yang merasakan, makanya butuh perspektif nanyain itu minimal 6 orang. Kalau 6 orang bilang hal yang sama baru proven. Kalau misalkan enggak ya itu unproof berarti. Oke. Berarti lanjut nih. Lanjut. Ya, saya menyesal nih bertanya seperti itu tadi. Justru ya bukan. Lanjut self assessment. Lanjut nanya. Waduh, ngeri banget ya. Emosional itu gimana ya, agak belum terlalu ideal kalau emosional. Oh, belum terlalu ideal. Oke, siap. Belum terlalu ideal. Kalau personality ya tanya aja sama rekan kerja saya. Sama rekan kerja yang lain ya. Oke. Nah, sebenarnya nanti kondisinya ini nanti teman-teman coba di ini aja coba di scale aja 1 sampai 10 gitu ya, di skalain. Kognitif tadi ya, by definition kemampuan untuk kita bisa toleran terhadap perspektif pendapat orang lain, atau sekarang itu tuh masih kekeh dengan pendapat kita gitu ya. Emosional tadi adalah kemampuan untuk menangkap unseen emotion, terutama emosi 5 emosi dasar tadi ya, bukan ABC 5 dasar ya. 5 emosi dasar manusia itu kita bisa nangkap gak unseennya tuh. Iya. Orang ini lagi sedih, tapi jangan tebak-tebakan. Sedih apa ini ya, jangan itu. Jadi benar-benar kita lihat dulu orang ini lagi sedih atau lagi marah ya gitu ya. Agak susah memang baca. Emang susah memang. Jadi kan memang ada juga default orang yang wajahnya tuh mau sedih, mau susah, mau senang aja udah flat gitu ya. Gak berubah. Oh, ditunjukin itu teman-teman. Sedih, susah, senang nggak berubah. Udah by default begini dia tuh. Emang itu butuh kemampuan koneksi dari hati ke hati gitu ya. Nggak bisa secara langsung ketemu orang sekali dia bisa menejawantahkan, bahasanya. Artinya kalau emosional ini emang harus udah punya hubungan yang lama gitu ya. Nah ini kenal dekat baru bisa ngerti gitu. Iya, butuh attachment yang kuat dulu ya. Iya. Butuh attachment yang kuat, butuh bonding yang kuat, butuh ibaratnya waktu untuk bisa catch up satu sama lain. Ibaratnya udah dengan dia nunduk atau dia dengan natap-tatapan aja udah paham gitu. Ini memang butuh butuh waktu. Kayak di video klipnya Yura Yunita ya. Kayak gitu ya. Dia aja tatapan tahu nangis. Itu video klipnya apa ya? Lagu Tutur Batin ya kalau nggak salah. Memang lagu yang didengarkan itu sering berkorelasi dengan curhatan hati sih sebenarnya. Iya, benar. Oke, lanjut. Jadi ini kan lanjut apa nih assessment-nya? Terkait dengan porsi ya? Iya, porsi. Ya, personality itu tadi ya, terkait dengan bagaimana cara kita bisa memperlakukan orang lain sebagaimana dia ingin diperlakukan. Apakah ini harus 100% dari pertanyaan gitu kan? Iya. Ini kalau ditanya 100% ini bisa apa tidak? Kalau ditanya bisa ya bisa. Cuman apakah memungkinkan dalam waktu cepat untuk speed up? Pada berbagai macam orang ini beda-beda. Mungkin ada si A dia bisa udah utuh 100%.
Tapi pada saat dia berinteraksi dengan si C, karena dia nggak kenal terlalu lama, apalagi ngomongin emosionalnya, dia mungkin porsinya masih 60%, but it's okay, that's proses gitu kan. Tapi personality sih harusnya udah bisa dibangun dari awal, personality sama kognitif memang. Artinya kan ada beberapa tipe adaptasi yang harus kenal lama ya. Ya. Nah, sedangkan gimana nih caranya ketika kita baru bergabung di salah satu perusahaan misalnya, baru punya tim kerja. Nah, itu gimana cara untuk beradaptasinya ini dengan yang kognitif, ini? Kognitif sama personality sih. Tapi yang pertama adalah yang pasti bisa dilakukan segera mungkin adalah dari diri kita ya. Karena beda antara college ya di dunia kampus dengan dunia kerja gitu ya. Kognitif ini jadi orang tuh kayak ngerasa bahwa nggak asik, orangnya tuh terlalu memaksakan kehendak, apalagi misalkan nih sebagai mahasiswa idealisme itu adalah nomor satu misalnya gitu ya. Pada saat dunia kerja idealisme itu harus dikebelakangkan, harus berkaca dari realita kehidupan gitu ya. Jadi tolong ini jangan terlalu teman-teman wah idealis it's okay pada beberapa situasi gitu, tapi pada kenyataannya ya 80% ya itu harus reality yang harus realistis gitu. Nah, itu yang mungkin yang bisa dilakukan pertama, dan yang paling penting adalah hacknya itu adalah pada saat kita harus tahu ibaratnya pintu masuk orang-orangnya siapa yang bisa kita gali lebih dalam, yang bisa kita ibaratnya berinteraksi lebih dalam untuk dapetin satu info yang bisa kita jadikan ini pegangan untuk kita bisa survive di perusahaan ini. Siapa mereka orang-orang ini? Ya kan, ini hacknya salah satu yang harus diketahui oleh teman-teman. Satu adalah tolong kenal dekat sama resepsionisnya. Ya, yang kedua semuanya. Iya, karena dia menyimpan semua informasi-informasi dari tiap individu. Karena di dalam pekerjaan, kalau pekerjaannya sendiri itu cenderung bisa dipelajari dan nggak capek. Kalau kerjaan itu kan sesuatu something it can be learned quickly ya. Tapi informasi untuk dapetin personality orang ini agak lama, makanya kita butuh kunciannya. Salah satunya adalah kenal deket sama resepsionisnya, resepsionis kantor. Yang kedua adalah kenal deket sama beberapa security kantor. Wah. Yang ketiga siapa? Office boy-nya. Wah. Tolong dipegang. Itu tiga kunci utama ya. Tiga kunci utama. Mereka udah tahu nih, bobrok burungnya itu udah tahu. Makanya kita deketnya sama mereka. Misalkan pada saat datang pertama mungkin ya bawain kopi janji jiwa gitu kan ke ininya, ke security-nya atau ke office boy-nya atau ke resepsionisnya. Kalau misalkan titip makanan ke office boy-nya ya dikasih tipsnya gitu ya. Itu salah satu untuk bangun kedekatan dengan mereka supaya kita dapat informasi yang ini unseen behavior yang mungkin pada saat kita masuk orang itu kayak pretend to be nice, jadi baik-baik aja gitu, tapi pada saat kita interaksi sama OB kita udah dapetin kunciannya gitu. Interaksi sama resepsionis dapetin kunciannya, interaksi sama security dapetin kunciannya. Hack sekali. Itu hack sekali tuh. Tiga peran kunci yang harus kita SKSD ya. Jadi intinya setiap orang itu memang harus tahu ya nilai dari masing-masing tipe adaptasi ini supaya nanti bisa juga beradaptasi di tempat baru. Supaya dia bisa readjust ya. Kalau misalkan jangan overconfident, saya ngerasa kognitif saya udah baik ini, tapi pada saat interaksi ya kita perlu validasi, tanya sama orang lain. Menurut lo, menurut Anda, saya itu menurut perspektif kamu tuh saya tuh seperti apa ya? Kalau misalkan pada saat ada pendapat saya tuh cenderung memaksakan atau cukup bisa untuk mempertimbangkan atau menerima atau langsung decline gitu dengan ide. Itu kan bisa kita cross check. Itu makanya nanti tanyain aja sama 6 orang yang sering interaksi sama kita ya. Mas Budi 6 orang tolong siapin. 6 orang ya. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6 udah. Bisa nih? Bisa. Saling cross check aja. Saling cross check. Mungkin boleh dilanjut. Lanjut ya, apa lagi lanjutannya? Saya lupa lanjutannya. Setelah ini next maksudnya. Variabel. Ini nih, maksudnya variabelnya itu apa? Variabel ini adalah key kompetensinya.
yang harus kita bisa pelajari untuk mampu ibaratnya upscaling ya terkait dengan adaptability tadi. Tadi kan kita udah lihat nih, ada emotional, ada kognitif, ada personality. Nah sekarang ini loh ada 5 kompetensi, 5 kemampuan yang teman-teman rekan-rekan bisa jadikan ibaratnya jadikan pijakan untuk bisa belajar. Orang ini dikatakan adaptif dalam pekerjaannya atau tidak. Kalau tadi itu adaptif dalam bersikap. Tadi masih dalam bersikap. Ini itu udah konkret dalam bertindaknya. Beda sikap sama tindak beda ya. Sikap itu adalah ya it's pure people gitu. Tindak itu maksudnya tindakan itu adalah sesuatu yang memang observable, terlihat dan itu ketahuan gitu secara perilaku, secara kompetensi. Yang pertama mungkin ini saya nggak akan bahas banyak ya, nanti mungkin bisa pada saat saya tanya jawab aja ya. Yang pertama growth mindset ya. Jadi kalau berbicara growth mindset ya pastilah ini semua orang punya kemampuan untuk seharusnya untuk bisa mempelajari sesuatu itu dengan haus gitu ya. Pengen belajar ini gitu ya. Jadi ini jadikan pijakan untuk bisa tetap upgrade diri. Terus yang kedua critical thinking. Kadang ada orang yang suka salah kaprah nih antara critical thinking dengan orang yang suka protes. Saya orangnya kritis kok, padahal dia suka protes, bukan critical. Critical thinking itu artinya dia ibaratnya konstruktif ya. Konstruktif. Dia mengkritisi sesuatu, tapi dia juga punya ide untuk bisa melakukan improvement dari kondisi ini. Karena ada kerangka pemikiran itu ya. Ada kerangka berpikir, tapi kalau misalkan dia protes, destruktif, hanya ingin memang mempermalukan aja gitu. Hanya ingin cuman sekedar memang nyari-nyari celah aja bahwa dia tuh oke gitu. Padahal ya dia juga belum tentu bisa kalau misalkan dia ada di posisi itu. Makanya tolong dibedakan antara orang yang suka protes sama orangnya kritis. Karena banyak yang self claim tadi, saya orangnya udah punya pemikiran yang kritis kok gitu ya. Padahal dia tukang protes. Tukang protes bukan critical thinking. Makanya kalau nanti istilahnya di tempat kerja ini ya toxic. Iya, istilah-istilah sekarang tuh toxic. Iya, toxic relationship gitu ya. Bahkan di lingkungan kerja juga ada, muncul rekan kerja yang toxic gitu. Iya, ada toxic people kan. Toxic people. Ya makanya sebelum kita dicap sebagai orang toxic ya hindarilah, jangan ini ya. Mengkritisi it's okay selama itu masuk dalam kerangkanya critical thinking, punya solusi dari apa yang kita kritisi dan punya ibaratnya solusi konkret yang bisa dieksekusi. Kalau no ideas namanya ya sama aja protes. Yang ketiga tadi udah saya bahas, resilience, kemampuan untuk bounce back, kembali setelah dibanting gitu ya. Kalau jeruk anggur saya banting mungkin mangkul tapi nggak setinggi bola ya kan, nggak setinggi yang memang terbuat dari karet gitu. Yang keempat collaboration. Nah ini saya rasa sih kita udah tahu ya bahwa kolaborasi ini ibaratnya kayak sapu lidi ya kalau di ini kan ya. Sapu lidi. Kalau sapu lidi nyapu nih, ini kotor banget misalkan di ini auditorium ya. Ini kotor banget, terus kita nyapu pakai sapu lidinya cuma sehelai. Bisa selesai nggak? 1 abad mungkin ya. 1 abad mungkin ya. Atau udah ganti semester lagi nih. Belum juga selesai gitu. Belum ada pegel gitu. Belum iya, yang ada malah saraf kejepit encok gitu ya. Makanya butuh collaboration. Ibaratnya 1 lidi ya kalau kita gabungin jadi 100 lidi akan jadi sapu lidi gitu ya. Bukan cuma sekedar lidi doang. Kalau cuma lidi, nah nanti khawatirnya di lidi-lidian nih. Iya itu bisa dimakan ya. Jadi harus gabungan antar berbagai macam
lidi gitu ya, jadi satu kesatuan sehingga dia bisa menyapu. Jadi kayak bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Bercerai kita, ada istilahnya diselewengin sama teman saya. Bercerai kita kawin lagi. Bersatu kita, bercerai kita cari lagi atau gitu. Luar biasa ya. Yang terakhir, responsif to feedback. Nah ini nih, kadang orang mampu memberikan feedback tapi orang nggak mau diberikan feedback. Nah ini yang berbahaya. Feedback itu kan setelah definisi kan umpan balik ya. Kalau udah diumpan berarti dia harus dibalikin. Artinya vice versa. Artinya ada dua peran. Bahwa pada saat diberikan feedback kita pun harus legowo pada saat kita menerima feedback. It's fair gitu, terbuka. Saya memberikan feedback. Feedbacknya adalah feedback untuk improvement orang ini, bukan feedback untuk menjatuhkan. Nah, responsif to feedback artinya pada saat diberikan feedback kita harus benar-benar ambil manfaatnya dari feedback ini. Sebenarnya kan orang itu memberikan feedback kalau feedbacknya baik adalah untuk apa? Improvement dia kan. Justru ada satu buku yang saya baca judulnya gini, feedback is the breakfast of champion katanya. Jadi feedback itu sarapannya para juara. Kalau kamu belum diberikan feedback berarti kamu belum sarapan, nanti kamu masuk angin terus kamu pingsan gitu. Makanya ini harus keren. Iya, justru pada saat diberikan feedback kita berterima kasihlah pada yang memberikan feedback. Artinya apa? Artinya dia perhatian sama kita. Artinya dia memperhatikan apa yang kita lakukan. Jadi kalau misalkan kita pada saat di kantor diam-diam aja, orang nggak ada yang nyapa, nggak ada yang ngasih perhatian, nggak ada yang ngasih feedback, berarti kita tadi tuh cuma hanya jadi orang yang dihitung tapi tidak diperhitungkan. Sekarang tinggal pilih mau jadi orang yang dihitung atau diperhitungkan. It's totally different ya. Kalau cuman berbeda. Kalau cuman dihitung, oh ada si ini ya udah selesai. Iya. Enggak ada pun ya nggak apa-apa. Kalau diperhitungkan, loh dia kemana? Aku nggak ada nih. Karena ada added value dari diri kita. Makanya responsive to feedback. What next? Ini komentar dulu dari ini, komentar dulu. Komentar apa nih ya? Kalau saya sih nggak sabar mau saya tanya jawab. Jadi mungkin bisa lanjut dulu atau lanjut dulu, oke. Gimana? Yes, lanjut. Tanya how to, aduh nggak kelihatan. How to improve ya. Ini jadi yang pertama adalah learn from others. Artinya kita bisa belajar dari semua orang gitu ya. Tadi tuh saya bisa belajar dari cara profiling, bisa belajar dari resepsionis, dari office boy-nya, dari security-nya gitu ya. Yang kedua, mungkin ini orang yang wah kan saya anak baru nih nggak boleh dong buat kesalahan. Itu justru sesuatu yang salah. Be willing to make mistake ini adalah artinya jangan takut untuk berbuat kesalahan, tapi jangan kesalahan yang disengaja ya. Be willing to make mistakes, tapi poinnya adalah apa yang kita bisa pelajari dari kesalahan yang sudah kita perbuat. Ya, jangan juga membuat kesalahan yang sama dengan 3 kali kesalahan gitu ya. Itu namanya keledai yang jatuh di lubang yang sama 3 kali. Nah makanya nggak apa-apa, it's okay to make mistakes as far you learn from that mistakes itu. Selama kita belajar dari kesalahan tersebut apa. Dan yang ketiga ini pesan buat para graduate juga, jangan ataupun yang udah existing juga di company, jangan malu atau jangan takut untuk bertanya, ask the question, karena jangan sampai dia ngerasa bahwa malu akhirnya justru malah mempermalukan diri sendiri. Ini banyak kejadian itu. Akhirnya saya malu banget nanya gini, sampai akhirnya dia coba-coba dan akhirnya lebih membuat dia malu lagi dibanding bertanya. Kan orang lebih respect kalau dia nggak tahu terus dia nanya sama orang ini, dan orang lain pun memberikan jawaban sesuai dengan apa yang diinginkan sehingga dia belajar gitu. Makanya ask questions ini sesuatu yang memang harus dilakukan juga dan yang memang harus dijadikan habit ya. Bukan untuk malu gitu. Ini kira-kira ini terakhir kayaknya ya. Coba next, kayaknya udah nggak ada lagi. Iya. Yes, jadi memang itu ada beberapa strategi tadi ya untuk gimana caranya kita bisa adaptasi di tempat baru
termasuk juga di lingkungan kerja baru yang ketemu orang baru gitu. Karena selain kita memahami diri sendiri, tadi ada beberapa tipe kemampuan adaptasi, juga ada beberapa tipe kepribadian yang kita bisa self assessment gitu. Jadi kita bisa beradaptasi melihat orang seperti apa, kita bisa memperlakukan orang seperti apa. Jadi akhirnya di tempat yang baru kita nggak gagap nggak gugup gitu ya Kak. Betul, nggak gagap nggak gugup, kita punya strategi gitu ya, nggak cuma sekedar pada saat masuk ke medan perang terus kita gelagapan mau ngapain. Tapi makanya kita butuh yang namanya amunisi untuk bisa kita bawa pada saat berperang. Kita udah punya backpacknya. Jadi memang selain kemampuan tadi ya, misalnya di bidang, kalau misalnya ada posisi marketing ya, selain kemampuan itu memang selalu ada kemampuan emosional yang harus kita punya gitu. Itu jadi kayak modal juga gitu ya untuk melamar pekerjaan. Betul. Iya, kalau misalkan kompetensi menjual itu kan sesuatu yang bisa dipelajari. Bisa belajar dari seniornya, bisa on the spot gitu ya belajar. Tapi kalau misalkan secara modalnya aja nggak baik, orangnya aja nggak oke ya, itu justru yang harus diperhatikan dulu sih. Karena pengalaman saya kerja gitu ya. Ada memang beberapa orang yang secara kompetensi bagus, mungkin kalau diadu dengan beberapa teman rekan yang lain dia unggul gitu, tapi ketika ya tadi personalitinya, emosionalnya itu tidak bisa dikontrol, akhirnya tumbang duluan dibandingkan rekan-rekan yang lain gitu. Nah itu kan berbahaya juga ya Kak ya. Betul, apalagi berbicara mengenai emosi ya, kadang orang itu kan penyesalan di akhir ya. Penyesalan di akhir gitu, karena kalau di awal namanya pendaftaran ya. Makanya ini Kak Rizky. Ya, itu. Oke, biar makin seru, ada teman-teman yang mau bertanya. Ini narasumber kali ini ya sudah memberikan banyak banget tadi insight tentang kepribadian. Saya soal kepribadian lengkap sekali ya. Bahkan gimana caranya kita bisa self assessment juga tadi dikasih. Ada beberapa tipe kepribadiannya kita bisa baca sendiri tuh. Ada yang mau nanya? Ada yang ingin bertanya? Oh ada. Silakan sebutkan namanya, dari mana, langsung kasih pertanyaannya ke Kak Rizky. Sebelumnya kenalin, saya Indra Yunan, biasa dipanggil Indra, dari mahasiswa FISIP UMJ. Sekarang lagi magang di kantor sekretariatan universitas. Mahasiswa magang. Mahasiswa magang. Jadi di sini kan saya mau bertanya nih, saya posisinya sebagai mahasiswa gitu. Yang kita tahu kan kalau di tempat kerja itu beda-beda tuh tiap orangnya gitu kan. Jadi ada yang kelakuannya kayak gini, ada yang kayak gini gitu. Kadang ada yang ngomongin dari belakang dan sebagainya lah gitu. Mungkin di dunia kerja itu saya tuh kadang ini bukan berdua ini. Saya pindah aja deh kalau kayak gitu. Jadi kalau di tempat kerja itu kan cara kita, lebih ke inti ke pertanyaan aja lah, cara kita untuk penyesuaian diri terhadap orang baru gitu loh. Jadi misalnya nih, saya habis kerja dari sini, artinya kan udah mengenal di satu lingkup ini kan karakter orang masing-masing itu seperti apa gitu. Nah, cara saya untuk menyesuaikan diri untuk kedepannya, misalnya di beda perusahaan gitu, itu bagaimana ya gitu. Jadi kan saya harus mengenalkan diri saya juga terhadap orang lain itu, ya sehingga kita dapat kenal orang itu juga gitu, karakternya bagaimana, yang dia suka tuh seperti apa dan sebagainya gitu. Mungkin itu sih narasumber saya. Ya mungkin pertanyaan lebih ke ketika dia sudah berhasil beradaptasi di tempat yang saat ini, kemudian misalnya berpindah lokasi lagi, apa awalan yang bisa dilakukan gitu untuk mengenal lingkungan baru. Mungkin kan karena kalau saya sih ngebacanya gini ya, di satu tempat itu kan mungkin ada pasti ada leadernya gitu kan, ada leadernya aja. Dan setiap karakter pemimpin itu kan beda-beda. Ada yang bisa merekatkan, ada yang mungkin tidak bisa gitu. Nah, berarti kan ada beberapa faktor yang memang bisa mendorong kita beradaptasi di lingkungan itu. Nah, kalau saya nangkepnya tadi dari Mas Indra ini. Siapa namanya? Dari Mas Indra ini. Gimana nih awalannya mengawali lagi ketika bergabung di tempat yang baru gitu? Ini gitu ya, jadi udah ngerasa nyaman di tempat yang ini gitu ya, terus pindah lagi
di lingkungan baru gitu ya. Itu sesuatu yang wajar dirasakan oleh semua orang yang pada saat dia moving dari satu company ke company lain ada satu kekhawatiran bahwa tempat yang baru ini apakah akan senyaman tempat sekarang gitu ya. Iya gitu. Terus orang-orang barunya apakah akan asik sekarang gitu ya. Itu salah satu memang manusia itu kadang mengkhawatirkan sesuatu yang belum terjadi ya. Salah satunya itu kan. Jadi pada saat pada hakikatnya belum tentu yang kita alami nanti itu akan lebih mengerikan, maksudnya tidak lebih mengerikan dari apa yang kita pikirkan ternyata. Nah, key point-nya adalah pada saat kita yang berinteraksi dengan yang lingkungan baru lagi gitu ya, itu kita harus mampu ngerem ibaratnya ngerem kondisi ngerem diri kita untuk lihat situasi. Kita udah open banget sama di company kita yang sekarang itu, terus sih ngerasa bahwa aduh pindah lagi di lingkungan yang baru, aduh stylenya gimana ya pada saat nanti itu penyesuaiannya gitu ya. Di awal-awal itu ada istilah yang namanya satu kemampuan yang namanya kemampuan passing leading. Jadi passing leading itu artinya pada saat kita masuk di lingkungan baru, kita tuh harus ikut dulu dengan ritmenya mereka seperti apa. Jangan sampai pada saat kita masuk ke lingkungan baru kita udah cowawaan itu apa artinya ya? Cowawaan. Ini banyak. Iya banyak tingkah. Jadi kita harus ngelihat dulu nih, harus observe dulu, ngelihat dulu polanya di sini gimana, baru habis gitu kita kalau orang itu udah dapetin pada saat nanti kita berinteraksi pasti kita akan dapetin orang yang tek sama kita yang klop satu frekuensi. Kita harus dapetin dulu orang itu tuh. Kalau belum dapetin orang yang satu frekuensi, baru tuh nanti kita bisa. Kalau udah dapet, baru kita expand ke yang lain. Tapi kalau kita belum dapet, jangan trial and error gitu. Jadi bener-bener harus dapetin dulu. Kalau nanti random, justru malah kita disangkanya annoying gitu ya. So asik banget nih orang gitu. Dianggap aneh. Tapi memang pesan yang ampuh sih dari saya ya, my experience dan juga saya ngelihat rekan-rekan yang lain pada saat kita gabung di company baru itu jangan lupa pada saat the day hari pertamanya itu kita harus buat impresif yang bagus buat orang-orang. Apa itu? Kalau misalkan kita dari daerah kita ada makanan khusus, makanan khas, kita kenalan sambil ini keliling dulu key point leadernya siapa, misalkan manajernya kita keliling, Pak. Saya tim baru di sini Pak, ini taruh makanan, kasih makanan itu ya. Saya ada kemarin baru pulang dari ini ada misalkan Bu Siva, saya udah pulang dari Menes, ini ada oleh-oleh emping Menes gitu. Ada oleh emping Menes gitu. Ada oleh-oleh kue balok misalkan ya. Dan itu sesuatu yang bisa jadi beach point kita untuk bisa masuk dalam orang lain. Dengan kita nitipin di resepsionis gitu ya, resepsionis tahu. Pokoknya resepsionis ini humasnya nih. Cobain kue ini kuenya dari ini. Wah, kantor tahu, oh iya orang ini anak baru ini bawa kue nih buatnya gitu. Jadi itu satu hacknya juga yang harus dilakukan nih. Jangan cuma bawa buat departemen kita, tapi juga buat departemen lain gitu ya. Buat semuanya. Itu lewat jadi resepsionis. Iya, lewat resepsionis dan juga nanti koordinasi sama office boy-nya. Mbak, nanti boleh dibagiin aja ke semua leader. Nah, itu jadi key point. Makanya jangan cuma bawa serenteng ya. Jadi siapin sogokan gitu ya? Iya, apa? Sogokan katanya. Bukan sogokan. Itu adalah untuk supaya kita dikenal. Oh iya, orang ini tuh baru datang udah impresinya bagus nih gitu. Kan tidak ada salahnya kan? Nggak habis juta kan bawa oleh-oleh kan? Itu bukan sogokan, itu sedekah. Itu sedekah. Iya, sedekah. Ini aja niatnya ini sedekah buat selamat gitu. Gitu mungkin ya. Itu strategi yang saya mainkan juga dan rekan-rekan yang lain juga. Yang paling ampuh itu sih. Mungkin satu lagi deh. Wah, ketagihan kayaknya dia nih. Boleh. Apalagi bawanya janji jiwa, iya terus. Kode loh, peka dong. Ya, siapa tahu di sponsornya gitu ya. Peka. Mungkin ya cara-cara kayak gitu sih emang terlihat sederhana gitu. Tapi kan kadang kalau yang kita lihat juga di tempat-tempat yang baru dengan kita bawa sebuah makanan ataupun ya ibaratnya kita bilangnya kalau bercandaan tongkrongan lah, ibaratnya sogokan gitu kan, kalau lagi nongkrong gitu
lagi ada pengennya nih bawa ini segala macam. Tapi kalau di perusahaan gitu tuh kadang stigma orang tuh beda-beda gitu. Oh ternyata anak ini nih cari muka sama bos nih atau apa nih. Yang ada muncul tuh simpang siur yang nggak benar gitu terkait diri kita. Nah mungkin tips aja sih, tipsnya sehingga tidak memunculkan stigma itu dengan kita kasih makanan itu ke teman-teman karyawan lain gitu. Nah cara kita untuk menghadapi itu sehingga tidak muncul stigma yang nggak muncul tidak baik gitu loh. Mungkin itu sih tipsnya aja. Nah, oke. Prinsipnya pertama dulu, ada bukunya judulnya yang nulisnya Stephen R. Covey ya. Stephen R. Covey bilang bahwa sesuatu yang munculnya dari orang lain itu tuh sesuatu yang tidak bisa kita kendalikan 100%. Dalam hidup kita tuh punya 3 lingkaran. Ada namanya circle of influence, circle of control, sama circle of concern. Concern apa? Circle of concern itu sesuatu yang di luar kita. Kalau di lingkaran itu lingkaran yang paling di luar. Contohnya politik di Indonesia, tahun depan nanti 2024 pemilu, siapa presidennya ya? Kita tidak punya kuasa untuk menentukan itu. Kita hanya bisa memikirkan concernnya. Ya udah, mau si merah, mau si kuning, si biru, si hijau. Ya kita lagi-lagi punya satu hak suara doang, concern doang. Kalau kita nggak bisa tidur mikirin itu, gila dia. Loh, kita nggak punya kuasa untuk melakukan itu kecuali kita ketua partai dan punya media gitu ya, misalkan. Saya nggak mention namanya ya, yang penting itu. Terus yang kedua, circle of concern, itu yang kedua adalah namanya circle of influence. Circle of influence artinya ada sesuatu yang bisa kita pengaruhi dari perilaku kita. Contohnya apa? Sesuatu yang ini bisa kita sampaikan. Apakah kita punya kemampuan untuk merubah kebijakan itu? Belum tentu. Tapi kita bisa kasih inputan, feedback, masukan. Dan yang terakhir ada yang namanya circle of control, yang seharusnya manusia itu fokusnya di sini nih. Banyaknya di circle of control ini, kalau kita ngabisin waktunya di circle of concern, circle of influence, tapi kita abai sama circle of control kita, makanya adaptability ini masuk ke circle of control. Apa sih yang bisa kita lakukan itu? Kalau kita ntar mikirin, aduh ntar dia tuh punya pendapat apa ya? Jadi gimana, nggak akan hidup dia. Jadi terlalu mau merisaukan hal-hal yang nggak bisa kita kontrol. Even orang tuanya pun nggak bisa mengontrol dia untuk bisa berperilaku apa gitu ya. Bosnya pun nggak bisa mengontrol anaknya itu nanti mau berbicara apa sama kita. Yang bisa kita lakukan adalah, yang penting adalah ya saya tulus niat, I have no intention at all. Loh, saya kan baru pertama hari ini masuk kerja, nggak ada sogokan apa-apa. Saya nggak membutuhkan ibaratnya feedback apa-apa dari mereka. Toh saya nggak tahu juga mereka siapa di perannya apa gitu ya. Jadi menurut saya ya itu tadi tuh, jangan mengkhawatirkan sesuatu yang itu datangnya dari orang lain. Itu biarkan, ya itu kan sesuatu yang pasti akan terjadi, like dislike it's life gitu ya. Itu sesuatu yang akan terjadi dalam hidup kita. Orang suka sama kita, orang gak suka, bodo amat. Yang penting kita dari diri kita, itu circle of controlnya tuh diperkuat aja. Jadi makanya jangan fokus sama orang yang gak suka sama kita, fokusnya sama yang suka. Makanya kejar yang suka ya, jangan yang fokus, jangan kejar yang tidak disuka. Tips tuh, kejar yang suka. Mungkin saya lihat dulu yang suka yang mana nih. Jadi kuncinya tadi ya, kita bisa mengendalikan diri kita, tapi kita tidak bisa mengendalikan orang lain. Iya, itu kayak arah angin ya. Kita bukan avatar ya buat mengendalikan arah angin. Legend of Aang. Ada lagi yang mau bertanya? Mungkin terakhir sebelum kita tutup. Oke, boleh. Kalau mau pertanyaan ketiga sampai maghrib waktunya. Ada lagi yang mau bertanya? Kenapa? Oh, mau bertanya yang dari stand? Ada yang mau bertanya? Sebelum kita tutup sesi talk show bersama dengan Kak Rizky Iskandar. Oh iya, ada lagi. Silahkan perkenalkan namanya dan langsung ajukan pertanyaan. Oke, perkenalkan nama saya Mamai Nurbayani. Izin bertanya. Mamai dari mana, Mamai? Dari
Fakultas Ilmu Pendidikan. Dari Fakultas Ilmu Pendidikan. Iya. Izin bertanya, kan kalau masuk dunia kerja kan ada tuntutan untuk kita memenuhi kebutuhan ya. Jadi kadang kerja itu bukan meniti hobi ataupun passion, kadang emang tuntutan dari pribadi. Tuntutan hidup ya? Iya betul. Jadi tuntutan hidup. Kadang mungkin saya khawatir sih ke depannya gitu. Ke depannya kerja itu hanya sebatas memenuhi kebutuhan dari perusahaan atau apapun itu, tapi value saya itu khawatir berkurang gitu. Jadi saya sekarang apa yang harus dipersiapkan ke depannya, terus resiko ke depannya kalau memang mendapatkan perusahaan yang seperti itu karena memang tuntutan, menurut Mas Rizky itu seperti apa gitu. Paling itu aja sih. Terima kasih. Takut luntur nih value-nya karena ada tuntutan itu. Ini berbicara mengenai realita dan idealita ya. Iya. Ya oke. Ini ada risetnya sih, menarik sih ya. Jadi namanya surveinya dilakukan oleh Gallup ya. Gallup itu salah satu survei di bidang HR untuk mendeteksi orang-orang yang masuk di industri, orang-orang yang ada dalam industri ini bisa dipetakan ke dalam 3 golongan orang katanya. Ada yang namanya orang yang engage, actively disengage, sama not engage. Nah, yang tadi tuh not engage ya, dia nggak attach sama sekali dengan pekerjaannya, dengan company-nya, dengan value-nya. Artinya apa? Itu pekerjaan itu hanya sebatas menjalankan Kewajiban aja. menjalankan kewajiban. Kendaraan, rumah, kantor, rumah, kendaraan, rumah, kantor, itu kali gitu. Daily activity, circle, rutinitas, artinya hanya sebatas siklus kehidupan. Ibaratnya itu ya, makan, minum, mandi, tidur, makan, kerja gitu. Nah, itu actively disengage dan itu porsinya ada di angka 60%. Yang kedua ada actively disengage. Dia bekerja sih, dia involved sih sama kerjaannya, tapi memang masih menjelek-jelekan pekerjaannya. Ini yang kedua nih. Bahaya itu. Iya. Ibaratnya ini sebenarnya dia juga udah kayak zombie sih. Ibaratnya kalau dibilang dia tuh lagi meludah di sumur yang airnya dia minum sendiri. Dia minum sendiri. Kan? Lama-kelamaan akan jadi apa? Jadi penyakit. Ludahnya ini kan air ludahnya berkumpul bakteri ya. Dia minum, dia mandi di tempat itu kan jadi penyakit. Jadi penyakit, analoginya gitu. Yang ketiga, engage. Dia yang artinya punya keterlibatan penuh dan dia ngerasa bahwa saya tuh involve banget sama perusahaan ini. Nah, makanya yang tadi dipertanyakan adalah kekhawatirannya nanti pada saat menjalani peran ini adalah tuntutan hidup gitu ya, dan value saya hilang gitu ya, luntur. Padahal dulu adalah saya punya value upgrading skill, tapi ternyata sekarang skillnya gini-gini aja gitu ya. Jalan di tempat. Dulu tuh ekspektasinya double digit, sekarang digitnya double. Nah, itu ekspektasi versus realita kan sebenarnya kan. Nah, makanya find your purpose sih. Jadi kayak semacam di awal itu apa yang ingin Anda cari di perusahaan ini. Kalau misalkan kita ngerasa, oh iya, tuntutan hidup itu juga memang kita juga tidak boleh melupakan itu, karena salah satu kebutuhan dasar manusia itu adalah kebutuhan fisiologis ya. Iya, betul. Kebutuhan fisiologis satisfy di sandang, pangan dan papannya itu juga harus terpenuhi, karena orang ini nggak akan mungkin bisa outstanding performance-nya, nggak akan mungkin bisa mengaktualisasikan dirinya kalau Abraham Maslow gitu kan, need of Maslow-nya tuh di fisiologisnya tidak terpenuhi. Gimana dia bisa berpikir dengan jernih dan berpikir dengan strategik kalau perutnya kosong, lapar gitu. It's normal gitu. Makanya kebutuhan yang pertama adalah yang penting kerja dulu nih, yang penting yes. Tapi memang cari juga. Jangan sampai kita menghabiskan waktu setahun 2 tahun tapi kita nggak dapetin sesuatu gitu. Makanya learn from others. Orang kita lihat pada saat masuk kerja, orang ini bisa kayak gini, apa yang dia miliki ya, skill apa yang dia upgrade sehingga dia bisa jadi
speed up di karirnya gitu. Makanya itu harus belajar dari orang lain, interaksi sama orang lain, ngobrol sama orang lain, dapetin ilmu mereka, curi ilmu mereka gitu. Nggak cuma sekedar rutinitas masuk kendaraan rumah kantor itu. Jadi itu rugi banget kalau kita cuma sekedar daily rutinity yang akhirnya matiin sensitivitas kita dan kita ngerasa capek doang gitu. Tapi jadikan makna kita bekerja itu apa? Dapetin sesuatu dari orang lain, pelajari sesuatu yang unseen behaviornya, unseen personality yang itu nggak bisa didapatkan kalau misalnya kita nggak ngobrol sama mereka. Jadi gitu, cari dulu apa yang ingin kita dapatkan, belajar sama orang-orang terkait dengan kompetensi yang tidak terlihat oleh orang lain. Itu. Wah, luar biasa. Gak apa-apa memenuhi kebutuhan dasar dulu ya. Gak apa-apa, kata Abraham Maslow. Kewajiban. Kita memang butuh makan, butuh beli baju, butuh beli skincare kan? Butuh beli skincare. Apalagi sekarang kebutuhan primer itu nambah, nggak cuma nasi sama ini ya. Kuota juga itu kebutuhan primer sekarang. Primer itu kebutuhan primer. Jadi gimana caranya kita mau aktualisasi diri ketika dasarnya aja kebutuhan dasarnya belum terpenuhi? Gak apa-apa, itu normal. Tapi memang harus cari yang lainnya juga terkait dengan learning from others itu. Jadi bisa banyak aktivitas juga, ngobrol sama teman itu juga salah satu cara untuk mengurangi penat ya. Mengurangi penat, kecuali gibah ya. Kecuali gibah ya, tolong. Nambah penat, nambah dosa ya. Itu toksik sekali itu. Iya, nambah dosa, mengurangi pahala. Ini obrolannya seru banget ya. Obrolannya seru banget karena sangat relevan ya. Relate tuh ke anak zaman sekarang tuh, relate banget ya. Tapi sayang sekali kita harus mengakhiri obrolan kita dengan Kak Rizky. Semoga nanti ada kesempatan-kesempatan lain saya bisa ketemu, bisa ngobrol lagi tentang banyak hal. Tapi juga ada beberapa hal yang di spill dikit lah sama Kak Rizky soal parenting, soal tadi apalagi ya pemimpin ID ya. Oh, jadi pemimpin.id. Jadi pemimpin.id gitu. Nah itu banyak juga yang bisa kita pelajari dari Kak Rizky. Kak Rizky juga punya buku ya Kak? Iya, saya ada nulis 2 buku. Apa tuh Kak? Boleh nih jadi referensi teman-teman. Yang pertama itu tahun saya lupa tahun berapa yang pertama. 2018 yang pertama itu. Judulnya Halo Galau ala Kids Zaman Now dulu. Waduh. Ini cocok untuk yang suka galau ya. Yang suka galau boleh. Terus yang kedua ini bukunya baru launching tahun lalu. Ini buat para karir dan job seeker sih emang. Cocok berarti. Ya. Judulnya Job Searching Skill sih. Job Searching Skill, karena mencari pekerjaan juga butuh skill khusus. Saya nulis dengan berbagai para psikolog senior dan profesional HR. Ada 5 orang yang nulis gitu ya, dan itu cocok banget untuk yang mau upscaling di cara mencari pekerjaan dan juga buat naikin kompetensi, terutama untuk yang next step karirnya ya, biar lebih cemerlang. Wah, luar biasa. Ini bisa jadi referensi buku yang bagus buat teman-teman yang sekarang lagi cari kerja, cari peluang karir yang bagus di perusahaan. Baik, terima kasih banyak Kak Rizky atas waktunya dan kesediaannya untuk berbagi bersama teman-teman di sini. Semoga kita bisa ketemu lagi lain kesempatan. Siap. Saya Dinar Mediana, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman semuanya.